melanjutkan perbincangan tadi malam yang belum tuntas, yang berjudul Kitab Qadim dan Kitab Baru. Untuk itu kita lanjutkan kembali sampai terakhir bahwa kitab itu kitab Qadim itu sebagai apa gitu, bahwa apa gitu sebenarnya alam semesta itu kita itu adalah manifestasi daripada kitab Qadim itu. Jadi alam semesta, alam benda ini, alam dunia serta benda ini, hakikatnya atau sejatinya pada dasarnya adalah merupakan layar. Kalau pada film itu ya layar, di bioskop itu ya layar untuk memutar atau memutar semua yang melihat, itu dapat dilihat. Jadi kalau itu layar berarti kan itu bukan utama ya, karena ada pembuatan film atau ada di balik layar, sehingga yang menentukan yang baku, yang utuh itu yang ada di balik layar, yang Qadim. Hubungannya kira-kira bersama dengan itu. Dunia ini ibarat layarnya ya, baru. Dunia ini sifatnya baru, itu ibarat layarnya, sedangkan Qadim adalah pada proses pembuatannya yang ada di balik layar itu, ada di baliknya atau sebaliknya. Nah, pada akhirnya kita akan bertanya itu, Al-Quran yang mushaf Al-Quran sekarang ini sebenarnya sifatnya baru atau Qadim gitu ya, baru atau Qadim. Karena itu dicetak, dibahasakan, dicetak, disusun menurut keadaan pada abad ke-7 atau 14 abad yang lalu ya. Tentunya hari ini tidak serta-merta sama apa yang dibahasakan, apa yang diistilahkan itu sama. Dan susunannya pun tidak sesuai dengan nuzul waktu itu. Apalagi susunannya juga tidak sesuai dengan nuzul pada waktu itu. Nah, pada dasarnya yang Qadim itu tidak dapat ditulis ya, kalau kita pakai merunut atau merujuk pada syair tanwaturnya Gus Dur. Al-Quran Qadim wah ini yo tanpa dinulis bisa diwaca. Yang Qadim tidak tertulis tapi bisa dibaca ya, karena itu sifatnya dipraktekkan. Qadim bisa dipraktekkan karena hubungannya adalah dengan yang Maha Qadim yang berada di aras atau yang ada di puncak Al-Yaumidin. Nah, Qadim secara eksakta dimensional kira-kira ya minimal dimensinya 6 dimensi. Kita ini jasmani 3 dimensi yang dalam bergerak tersekat atau merusak ruang dan waktu. Yang kemarin kita bicarakan, kita bahas sedikit apa yang tidak merusak waktu ya, seperti gelombang ether ya, gelombang radio yang merambat lewat ether itu tidak merusak ruang, tapi merusak waktu atau tersekat oleh waktu. Tidak bisa siaran seketika ya, siaran langsung. Kalau siaran tunda bisa, siaran langsung kemarin bisa ditangkap sekarang ya, kecuali siaran tunda. Nah itu tersekat ruang. Ada yang tidak tersekat waktu, yaitu adalah yang kita
ada ya, kecuali itu adalah nur atau ruh. Bagi yang pelaku torekot itu sudah bisa mengenal apa satu ontologi, satu hal yang ada, satu zat ya, yang tidak merusak, tidak tersekat oleh ruang dan waktu ya. Misalnya ruh ya, dengan teori kekekalan ruh yang identik dengan teori kekekalan energi, maka energi tidak berkurang, dan juga ruh tidak berkurang dan bertambah. Dan kejadian roh itu semuanya real time, tidak ada tunda, tidak ada jeda waktu ya, tidak ada tunda, real time semua. Nah, kita nggak bisa bayangkan dengan akal ini bagaimana mungkin sesuatu yang real time dari dulu sekarang adalah itu juga. Jadi peristiwanya sama. Jadi pada awal penciptaan alam semesta, kemudian pada zaman Nabi Adam, pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, semua real time keadaan sekarang. Dan itu bisa dibuktikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Dia menggunakan dimensi yang tidak dimensi dunia, yang tidak 3 dimensi, dia berada di dalam bertemu, berjumpa dengan para ruh suci, arwahul muqaddasah ya, yang digambarkan dengan sholat tahrim ya, tahrim matakot dan tadi sholati fasolah kuduman bersama wa antal lima digambarkan, dan engkau berdiri mendahului untuk sholat, maka sholatlah seluruh penghuni langit ya, para ruh, para arwah muqaddasah, malaikat, dan para ruh suci, dan engkau lah imamnya. Nah, itu berarti kan kemudian ada di keadaan semua seketika pada waktu itu, sehingga seolah dalam kisah-kisah bisa berdialog langsung dengan nabi, para nabi, yaitu gambarnya ya, itu menggambarkan adalah peristiwanya adalah semuanya real time ya, bisa dijangkau meskipun dari segi ruang waktu, dari segi baru itu adalah dahulu, tapi itu bisa dijangkau dengan keadaan perbuatan sekarang ya oleh Nabi. Nah, itulah qadim. Jadi qadim tidak ada jeda ruang dan waktu, sehingga adalah semua real time ya, real time. Bagi orang yang pelaku tarekat ini sudah biasa. Nah, yang kedua, berikutnya, karena tadi sudah kita bicara, mushaf itu adalah baharu. Qadim itu apa? Peristiwanya itu yang qadim. Peristiwanya itu qadim. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ditanya pengajarannya bagaimana, pewarisannya bagaimana, suatu keadaan yang tidak pernah berubah, yang peristiwanya itu adalah bisa representasi dalam keadaan sekarang, cuma juga peristiwanya secara baru sama dengan peristiwa yang dulu ya. Itu seperti apa? Karena Nabi sudah memberikan ancer-ancer ya, bahwa fungsi status kedudukan Nabi dan Rasul pada waktu itu berbeda untuk keadaan yang akan datang pada zaman yang nanti. Pada zaman Nabi dulu tuh nanti berarti kejadian sekarang. Dulu namanya Rasul dan Nabi, sekarang namanya adalah Al-Mahdi ya. Al-Mahdi dikatakan Al-Mahdi adalah turunanku, namanya dengan namaku, dan nama ayah sama dengan nama ayahku, dan itu turun secara baru pada akhir zaman. Namun kejadiannya itu kualitasnya sama dengan zaman itu, bahkan isinya gitu ya, isinya sama dengan zaman itu, bahkan isinya sama dengan sebelum alam semesta dicipta, yang orang umum, orang tarekat mengatakan sebagai Nur Muhammad ya, sebagai Nur Muhammad. Itulah faktor qadim. Dan tentunya fungsi Rasul yang itu wasilah, yaitu penghubung antara makhluk manusia di dunia sekarang ini dan Tuhan yang ada di akhirat, di alam akhirat sana. Fungsinya adalah Rasul sebagai wasilah penghubungnya, karena wajib mutlak baku harus ada penghubung ya antara manusia di dunia dengan Allah di maha akhirat sana, di langit sana. Di langit sana, langitnya itu sama waktunya, itu harus ada penghubung ya, itu ada wasilah. Dulu
rasul apa namanya, pembawa silah, namanya rasul dulu. Sekarang ancer-ancernya sekarang namanya Al-Mahdi, ancer-ancer, cuma fungsinya, jabatannya, kapasitasnya, kemampuannya, kualitasnya sama dengan Rasul Muhammad ya. Jadi Kodim itu adalah Nur Muhammad. Kodim gampangnya Nur Muhammad. Nah, Nur itu, itu sifatnya roh Bu ya. Ya, Nur itu orang kan selalu bilang Nur itu seperti halnya cahaya. Nah, apakah Nur itu cahaya? Ya itu dia yang kita kenal sekarang ini secara eksakta itu menjadi cahaya, karena sama-sama tidak dapat diserupakan dengan wujud benda ya, dengan wujud benda, sama-sama cahaya sesuatu tapi tidak dapat ditangkap secara benda ini, secara wujud ini, tapi dapat mempengaruhi ya, diistilah dengan cahaya. Tapi kalau kita hitung secara eksakta, kategorikan secara eksakta ya, secara konstanta ya, eksakta konstanta ya, karena eksakta toh eksakta konstanta. Cahaya itu kecepatan geraknya 300.000 km per detik, itu cahaya ya, itu semua ahli mengakui. Sedangkan nur yang itu adalah representasi daripada ruh, itu kecepatannya 8 juta 194.912, sekian ya kecepatannya itu, kecepatannya itu koma sekian ya. Berarti nur dan cahaya adalah sangat jauh berbeda ya, kemampuannya ya, pun kan sangat jauh. Dilihat dari kemampuan dan kategori eksakta konstanta sangat berbeda ya, walaupun nanti secara orang tidak serta dapat membedakan, karena nur itu ya kalau dilihat dari Sunnah Nur 35 itu seolah-olah bisa memancarkan cahayanya sendiri, itu namanya nur ya, nurun ala nurin ya, yang itu Allahu nuru samawati wal ardh, Allah adalah nur semesta angkasa dan bumi. Masalumi kamiskatin fiha misbah. Rumah nur ada satu gentong yang tidak misbah, di dalamnya ada misbah ya. Misbah itu apa? Misbah itu ya, kalau lampu terlalu sederhana ya, karena misbah itu nanti masobi adalah bintang ya. Kalau bintang itu ya sekelas matahari yang dapat memancarkan terang benderang gitu ya. Itu dari situ yang kata terang benderang, tapi dia dapat memancarkan sendiri. Nah, orang yang di dalam hatinya terpancar nur itu timbul rasa bahagia, rasa suka, rasa lembut dan sebagainya, itu ada di hati. Nah itu bentuknya bukan cahaya, mirip cahaya, memang dapat memberikan pencerahan ya, bukan penerangan ya, pencerahan, cerah. Cerah itu, hawani cerah itu bisa terpilih berarti tentang karakter, tentang sikap, tentang perilaku, tentang ilmu, tentang pembawaan gitu ya. Bisa juga tentang ilmu ya. Nur, jelas nur adalah, jadi sama-sama sebenarnya kalau itu nur hasil 300.000 km per detik, itu juga bukan hasil mengukur ya, itu hanya hasil menghitung saja, menghitung seperti kalau dalam berapa luas perbandingan luas laut dengan daratan, ternyata luas laut 2/3 dari luas bumi, dan daratan sepertiga. Itu punya hasil menghitung secara otak-atik itu kira-kira begitu. Jumlah ayat yang membicarakan tentang laut itu lebih banyak daripada jumlah ayat yang tentang ardh, kira-kira begitu maknanya. Tapi yang ini eksak ya, karena ada eksak, ada secara eksak. Ini pada nanti kita bicara tentang yaum tidak 24 jam, tapi yaumnya ada yang jenis 1000 tahun, ada 50.000 tahun. Nah, nanti kita bicara ada di situ. Nah, itulah nur ya, itu adalah nur, tidak mirip cahaya, tapi ternyata derajatnya 27 kali lipat dari cahaya ya. Ini cahaya karena kita bisa mencuma cahaya ya, cahaya. Nah, Nur Muhammad juga kecepatan begitu. Kecepatannya adalah ya jarak jangkauannya
Nur Muhammad yang sama dengan roh itu jangkauannya berapa? 600 dimensi. 600 dimensi ya, itu 50.000 tahun. Itu di kampus lama kita dapatkan yang itu ya. Ada form yang itu hasil hitung-hitung maka dikonversi menjadi 8.194.912, sekian ya. Dan nanti ternyata komanya itu ya, koma angka di belakang koma itu mirip antara keliling bumi, kemudian rumus konstanta untuk menghitung keliling bumi, belakang komanya itu angkanya sama, jarak bumi terhadap matahari, kemudian itu sama, ternyata konstantanya sama. Ada satu bilangan yang unik ya, nanti suatu saat kita bicarakan. Dan dari itu kita juga bisa menemukan nih rumus navigasinya ya, navigasi yang disembunyikan oleh para mereka. Teori navigasinya yang teknologi ada digunakan. Nah, dengan nur itulah manusia sebenarnya nanti kita bicara bagian lain itu terpasang nur itu dengan kodratnya nur itu sebenarnya menuntun kembali manusia untuk kembali kepada Tuhan. Pada dasarnya berarti otomatis ilmu navigasi itu otomatis terpasang di dalam setiap diri manusia ya. Otomatis terpasang dan otomatis akan kembali kalau tidak diganggu oleh gelombang rendah, baik gelombang putus atau apa yang kita dibaca berganggu. Itu tegasnya dia akan dihenti. Kalau tidak terganggu dia lurus akan kembali. Itulah nur ya. Jadi Nur Muhammad asalnya dari Nurullah. Di Nur Muhammad akan kembali ke Nurullah. Itu sifatnya baku, mutlak, kekal dan baku, mutlak dan kekal ya. Itu adanya sehingga dan tambah lagi real time ya. Semuanya real time, tidak ada tunda, itu faktor kodimnya. Demikian juga bagaimana untuk Quran kodim, karena yang tidak tertulis bisa dibaca, tentunya harus menemukan figur, sosok, platform yang itu platformnya sebenarnya platform pada waktu Nabi dan Rasul. Kapasitasnya sama. Di akhir zaman ini di akhir adalah zaman namanya Al-Mahdi. Maka temukan Al-Mahdi. Nah, itulah wasilah. Maka temukanlah wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah, tapi cari sampai ketemu, tidak hanya cari toh. Tapi kalau orang tidak mencari juga nggak akan ketemu masalahnya. Memang ayatnya seolah-olah wabtahu carilah, tapi harus ada makna cari sampai ketemu. Bagi yang tidak akan mencari tidak akan ketemu. Itulah usahanya seperti itu. Nah, bagaimana harus itu untuk menemukan yang kodim Quran kodim tadi, temukan sosok wasilah yang itu merupakan sosok yang bisa memberikan petunjuk ke arah Quran kodim itu. Yang Quran kodim itu tanpa tulis bisa diwoco karena itu ngetrap ya, terpasang pada kejadian-kejadian diri dan kejadian di alam semesta yang itu semuanya adalah identik. Alam semesta sebagai alam makro, diri sebagai alam mikro itu identik ya. Kemudian alam dunia ini adalah identik dengan alam akhirat. Alam akhirat adalah kodim, alamnya adalah turunannya atau pancaran layarnya ya. Yang utama adalah di alam akhirat tadi. Itulah kodim, kitab kodim. Bisa dikatakan sebagai blueprint gitu. Nah, kalau blueprint sih ya mungkin kira-kira begitu, atau kata lain adalah namanya hologram barangkali. Hologram ya. Nah, sekali tambah lagi, kalaulah blueprint hologram itu adalah sebenarnya real time now dengan 6 dimensi lebih di atas ya. Kalau Quran sebetulnya ada 600 dimensi di kampus lama kita itu. Oke, kalau kita yang kira-kira pada dimensi, kalau pakai bukunya Dr. Pariana itu dia hanya menyebut 4 dimensi atau dimensi keempat ya. Dimensi keempat dan dimana 4 ulang, karena 4 baru tidak berusaha ruang. Berarti harus ada dimensi di atas 4, 5 atau 6 ya. 5 atau 6. Jadi semakin tinggi dimensinya, semakin efektif, semakin cepat, semakin canggih ya, semakin canggih. Mungkin kecanggihannya semakin pada resolusinya ya. Resolusinya semakin tinggi, resolusi semakin
tinggi ya, karena semakin lembut. Ibarat kamera resolusi tinggi maka semakin detail yang dijangkau, yang di yang di programnya digambarkan ya, semakin gambar sulit sekali segala macam itu. Jadi semakin tinggi dimensinya, di Quran ada sampai 600 dimensi yang kita belum menyatu kecuali nanti pada Nur Muhammad, jadi detail sekali, detail nur. Itulah faktor untuk menambah penjelasan kemarin yang belum berhenti, belum tuntas. Maksudnya ya, Qadim itu tidak tersekat, tidak terikat ruang dan waktu, dan lebih dari itu sebenarnya real time ya, itu di alam roh sana. Kemudian baharu tersekat ruang dan waktu, seperti kita sekarang ini mau gerak itu harus butuh waktu dan berpindah ruang, dari sini ke sini berpindah ruang tau, ini ke sini butuh waktu tau. Ini kira-kira seperti itu. Kalau roh itu tidak tersekat ruang dan waktu, dan roh tidak pernah mati. Kalau sebut mati adalah berpisahnya roh dengan jasad, ini sebut mati ya. Mati roh tidak pernah mati. Itulah gambaran tentang kitab Qadim ya. Nanti atau Nur Muhammad sebutannya ya, sehingga harus bisa menemukan kualitas rasa atau apa yang itu merupakan bukan sekedar nama ya, kita baru kenal nama ya, karena tingkatan ilmu ada kenal nama, kenal sifat, kenal akal, kenal zat ya. Tadi terakhir nanti menikmati zatnya, bertemu, harus merasakan ya. Harus merasakan ya. Harus mempraktekkan. Nanti ada faktor kelima, harus menyatu dengan zat ya. Bukan ketemu ini, kalau ini kenal nama ya, seperti kita kenal Adam, nggak tahu sana kayak apa, tahu nama ya. Tapi nggak pernah tahu manfaat madorotnya, nggak pernah kita berinteraksi ya. Kalau lain halnya kalau kita kenal misalnya yang Umi sering berhubungan itu karena mesin hidupnya rusak ya. Nah, kenal nama orang yang apa namanya? Mas Supri itu berarti sudah kenal sifat. Karena pernah berhubungan dengan Mas Supri. Jadi kenal sifat kayak gitu. Tahu manfaatnya, sudah pernah mengalami manfaatnya ya, kenal sifat. Nah, kemudian kalau sekarang nggak perlu, karena sekarang mesinnya nggak rusak toh. Nanti kalau rusak baru. Nah, ketika memanggil Mas Supri datang ke sini, sudah ketemu afalnya Mas Supri dandani itu sudah ketemu Mas Supri ya. Baru nanti selesai dandani baru ketemu zatnya ya. Manfaat dan madorotnya terasa itu. Jadi mestinya begini cara tingkatannya kita berilmu ya, tingkatannya kita berilmu, tidak hanya istilah saja. Juga Nur Muhammad. Nah, siapa yang sudah paling tidak kita mengenal sifatnya Nur Muhammad, kemudian ketemu dengan yang bernur Muhammad gitu kan, baru bisa berjalin dengan yang Nur Muhammad seperti tadi termasuk Mas Supri memperbaiki, berarti sudah berjalin ya. Harus ketemu itu untuk ketemu faktor Qadim, karena untuk ketemu itu harus lewat, dan itu tidak cukup ditulis tapi harus dialami, harus mengalami. Kalau cuma nyimpen alamat Mas Supri itu nggak ada gunanya ya. Kalau kita simpen atau dundang itu ada gunanya, kecuali pada saat, terutama pada saat dibutuhkan ya. Seperti mesinnya rusak, ini menyimpan nomor Mas Supri atau dundang ya udah karena gunanya. Kira-kira begitu. Harus ketemu yang ini untuk bisa ketemu dengan kitab Qadim, karena yang bawa kitab Qadim adalah dia pewaris Nabi. Jadi ada sosok, cuma bagi cluenya kira-kira namanya tidak serta-merta Rasul, tidak serta-merta Nabi, karena Nabi sudah khatam. Nabi Muhammad sudah bikin warna adalah namanya Al-Mahdi. Tapi bukan nama ini ya, ini fungsi, ini sistem, ini fungsi sistem jabatan ya, yang secara akte namanya bukan Al-Mahdi juga, tapi yang punya kualitas, yang penting punya kualitas sama dengan kualitas Rasul pada waktu itu. Yang memberikan satu petunjuk
arah dan menyambungkan wasilah yang pertama itu tujuan rasa menyambungkan silaturahmi. Jadi Anda kita semua akan berjalan dengan Tuhan lewat Al-Mahdi itu baru akan ketemu. Kira itulah bedanya faktor baharu dengan faktor qadim. Jadi harus ketemukan ontologinya, intinya ya, intinya itu yang berada di balik hijab, di balik nama ya, tapi bukan nama itu, ada di balik nama itu yang kuatnya sama dengan itu. Rasul wasilahnya itu ada di balik Rasul ya, ada di balik Rasul, ada di balik Nabi, bukan Nabi yang wasil tapi ada di balik Nabi. Itu kekuatannya adalah wahyu minwarul hijab ayau sila Rasulah. Itulah menghubungkan, itulah kitab qadim yang tanpa ditulis bisa dibaca, bahkan tidak dapat ditulis karena harus dijalin langsung, harus bertemu langsung. Nah, kalau mau belajar dengan Quran tentang Quran qadim ya belajarlah di Thariqah ya, jadi Thariqah. Nah saja jangan ikut-ikut kami karena kami dianggap syirik, sesat dan bid'ah. Tapi Thariqah itulah jalan satu kepada Tuhan, selanjutnya adalah praktek. Itulah bedanya kitab qadim dan kitab baharu. Yang baharu harus sampai kepada qadim, yang baru belum tentu sampai kepada qadim. Bahkan yang baru seringkali menghalangi sampai ke qadim karena baharu sifatnya argumentatif ya, hujjatullah ala bani Adam. Belum ada dua. Kemudian yang qadim tadi ilmu yang fil qalbi ya, dan lewat hati wasilah, hati Al-Mahdi, hati Rasul pada waktu itu. Sekarang hatinya Al-Mahdi yang menjalin semesta raya. Itu melanjutkan yang bincangan kemarin, mudah-mudahan memberikan pemahaman terutama supaya kita punya kesayangan sama. Tidak cukup hanya berpegang dengan Quran mushaf ya, karena kita sebutkan faktor bakunya, faktor mutlaknya, faktor apalagi baku mutlak dan kekal ya, tidak berubah selama-lamanya. Nanti kita akan bicara tentang agama qadim dan agama baharu ya. Ini tentang praktek Thariqah Naksabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Ilahi anta maksudi wa ridha kama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.